Halo semua, di sini Fajrin dan di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana rundown bekerja di Australia. Tapi sebelum mulai saya mau disclaimer dulu bahwa video ini ditujukan buat mereka yang posisinya sudah ada di Australia. Dan adapun yang saya jelaskan nanti itu semuanya berangkat dari pengalaman saya yang 1,5 tahun ini bekerja di Australia di berbagai macam sektor pekerjaan. Yang pertama itu adalah jenis pekerjaan terlebih dahulu. Jadi diklasifikasikannya itu berdasarkan dua saja, entah dia full time atau part time. Nah, kalau yang full time dia biasanya dikenakan atau kita menandatangani kontrak pekerjaan. Sementara kalau yang part time itu pekerjaan yang casual, yang artinya kita juga punya taken kontrak, tapi di kontrak tersebut itu ada ketentuan-ketentuan khusus yang mana diantaranya yang bisa membedakan dia dengan pekerja full time atau pekerja kontrak adalah bekerjanya itu sangat ditentukan oleh permintaan dari perusahaan atau pemberi pekerjaan. Jadi misalnya Senin sampai Jumat itu bisa saja ada di antaranya kita dikabari besok tidak bekerja ya. Nah itu kalau yang pekerja casual atau part time. Sementara kalau full time dia tidak memandang hari ataupun cuaca, kita bakal selalu bekerja. Nah salah satu klausa yang paling khusus spesifik yang menjadi pembeda antara pekerja casual dan kontrak atau antara full time dan juga part time itu adalah dikatakan di kontraknya bahwa kalau pekerja casual itu dia kalau tidak suka pekerjaan itu dia boleh langsung keluar tanpa meminta izin. Tapi begitu juga sebaliknya dari si pemberi pekerjaan itu dia boleh mengeluarkan kita tanpa memberitahu kita terlebih dahulu. Nah, sementara kalau pekerja full time atau pekerja kontrak itu dia sudah terikat kontrak tertentu, misalnya 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun, dia akan tetap terus bekerja di tempat itu. Nah, perbedaan yang lain yang mungkin kalau dari segi salary atau pendapatan itu justru kalau yang pekerja full time atau pekerja kontrak itu gajinya satuannya biasanya justru lebih rendah daripada si pekerja part time. Kenapa begitu? Ya karena dia punya hari kerja yang jelas. Sementara kalau pekerja casual atau part time dia tidak punya hari kerja yang jelas. Jadi kalau yang full time ini relatif lebih aman, lebih stabil pekerjaannya. Sementara kalau yang casual part time lebih tidak stabil meskipun gajinya lebih tinggi, tapi ada konsekuensi tersendiri dari si pekerja part time. Sekarang yang kedua yaitu mencari kerja. Nah sejauh ini kalau menurut saya membaginya menjadi 3. Jadi ada 3 cara kita mencari kerja di sini di Australia. Yang pertama itu adalah relasi, yang kedua adalah melalui aplikasi pencari kerja, dan yang ketiga adalah knocking the door atau dari pintu ke pintu. Nah yang pertama dulu nih melalui relasi, dan menurut saya sejauh ini itu adalah jalan yang paling efektif. Relasi itu kan bisa dari teman yang misalnya sesama orang Indonesia, atau bisa juga teman yang baru ketemu pas di Australia, entah itu orang Indonesia juga atau orang mancanegara. Yang itu mereka misalnya bekerja di situ di perusahaan tertentu, ataupun mereka punya teman yang bekerja di situ, atau misalnya si teman ini pernah bekerja di situ tapi sudah tidak lagi. Dan menurut hemat saya sejauh ini yang paling efektif itu adalah melalui relasi ini. Jadi bahkan di Australia pun kita juga sangat-sangat ditentukan oleh yang namanya ordal atau orang dalam. Nah yang kedua itu adalah melalui aplikasi pencari kerja. Yang pernah saya pakai atau gunakan untuk melamar pekerjaan aplikasinya, yang pertama adalah Seek, yang kedua adalah Indeed, yang ketiga adalah Gumtree, dan yang keempat adalah Jora.
Nah, di berbagai macam platform pencari kerja ini, di situ kita ya mencari pekerjaan di bidang mana yang kita sukai, terus kita filter daerahnya mau di mana, kira-kira gaji yang diinginkan itu seperti apa, itu semuanya kita klasifikasikan di situ. Bahkan ada platform yang mengarahkan kita untuk membuat CV di aplikasi tersebut. Nah, itu yang kedua. Kalau yang ketiga adalah knocking the door atau dari pintu ke pintu. Jadi misalnya kita lagi berada di Sydney, terus ada pekerjaan atau ada misalnya restoran yang itu kita lalui di jalan atau di pusat perbelanjaan, mall atau pusat bisnis misalnya di kota, terus kita langsung drop CV di situ. Tapi biasanya kita akan dengan mudah melihat yang mana kira-kira yang sedang butuh pekerja, karena biasanya di depan kantornya itu bakal ada pengumuman bahwa mereka sedang hiring atau mencari pekerja. Selanjutnya yang ketiga adalah organ dalam satu lingkungan pekerjaan. Nah, kalau menurut saya itu paling tidak ada 5 organ di dalam satu lingkungan pekerjaan. Yang pertama itu adalah perusahaan, yang kedua adalah kontraktor, yang ketiga adalah subkontraktor, kemudian yang keempat adalah penyedia tenaga kerja, dan yang kelima adalah pekerja. Nah, kalau tahapannya sendiri, kalau kita lihat circle-nya, perusahaan ini ya jelas dia yang punya kendali atas semua kebijakan. Sementara kalau yang kita lihat yang kedua, yaitu adalah kontraktor, jadi dia posisinya adalah selayaknya orang yang diberi amanah dari tangan pertama, yaitu perusahaan. Kemudian ada yang subkontraktor. Subkontraktor ini adalah orang yang ketiga yang ada dalam suatu lingkungan pekerjaan. Jadi turun dari perusahaan, memberikan wewenang kepada kontraktor, dan kemudian kontraktor ini kemudian memperpanjang tangannya lagi ke subkontraktor. Nah, terus yang keempat ada penyedia tenaga kerja atau labor hire. Labor hire ini dia bukan berada di bawah subkontraktor, tapi dia bisa saja selevel dengan kontraktor atau orang kedua setelah perusahaan. Tapi dia juga bisa berposisi sebagai atau sederajat dengan subkontraktor, di mana dia merupakan perpanjangan tangan dari si kontraktornya. Nah, kalau dia misalnya mendapat satu pekerjaan atau wewenang dari subkontraktor, berarti dia sudah menjadi orang yang keempat labor hire ini. Cuman jarang paling tidak saya temui di dalam perjalanan saya di Australia sejauh ini, yang mana labor hire itu atau penyedia tenaga kerja itu ada di bawah subkontraktor. Dia paling tidak minimal dia berada selevel dengan subkontraktor. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima adalah pekerja. Jadi kita sebagai pekerja itu harus pintar-pintar juga melihat situasi ini. Artinya, ya kalau kita misalnya dapat pekerjaan dari tangan terjauh ibaratnya, yaitu orang ketiga dalam hal ini misalnya subkontraktor, ya otomatis dari tangan pertama ke tangan ketiga, kucuran dana ini kan agak sudah melalui proses yang panjang. Otomatis kita sebagai pekerja itu gajinya atau pendapatannya itu sudah melalui tahap mulai dari perusahaan ke kontraktor dan kontraktor ke subkontraktor, di mana masing-masing pos tadi ya lumrah saya kira dimanapun, bukan cuma di Indonesia tapi di sini juga, ya masing-masing pasti memotong atau mau cuan dari kinerja yang sudah dia lakukan. Dalam hal ini dia mencarikan perusahaan tenaga kerja, atau si dia ini tadi misalnya subkontraktor tadi mencarikan pekerjaan buat kita. Jadi harus dilihatnya dari dua sisi tadi. Jadi bukan cuman dia membantu perusahaan, tapi dia juga membantu pekerja. Dan otomatis di situ ada walaupun mungkin bagi kita sebagian besar orang Indonesia bakal mikir ya kan cuma membantu saya buat
kontak ke perusahaan. Nah, kalau di sini itu bukan, kita tidak bisa bilang cuma ya, karena ada gap information di situ. Jadi kalau bukan dia, kita tidak bakal bekerja. Jadi pintar-pintarnya saja kita sebagai pekerja itu melihat posisi kita ini sebenarnya ada di mana. Nah, bagusnya memang kalau yang terbaik memang kalau kita itu langsung, jadi langsung dapat pekerjaannya itu dari perusahaan. Sorry, ini agak berangin, jadi saya harus benerin kamera. Sekarang lanjut ke yang keempat, yaitu penggajian. Nah, kalau penggajian sendiri, yang pertama yang kita mau tahu kan itu gajinya itu tiap kapan, gajiannya tiap kapan. Kemudian yang kedua adalah ada gaji yang itu kena PPH atau pajak penghasilan, dan ada juga penggajian yang itu tidak melalui pembayaran pajak. Nah, yang pertama kalau waktu gajian sendiri, umumnya atau kebanyakan itu kita gajiannya satu kali dalam satu pekan. Jadi sekali seminggu gajiannya di sini. Ada juga yang pernah saya temui itu kita gajiannya tiap 2 minggu sekali. Nah, walaupun tiap 2 minggu sekali, tapi tetap di slip gajinya nanti itu bakal dipilah atau dibagi menjadi dua minggu. Jadi walaupun kita gajiannya fortnight atau 2 minggu, itu tetap di slip gaji bakal dibagi dalam minggu pertama dan minggu kedua. Nah, terus yang kedua, gaji yang kena pajak atau gaji melalui tahap pembayaran pajak. Kalau gaji yang melalui pajak ini, itu kita harus punya yang namanya tax file number, atau kalau di Indonesia itu istilahnya kita NPWP. Jadi nomor NPWP. Kalau di sini namanya TFN atau tax file number. Atau kalau tidak, yang kedua ada namanya Australian Business Number. Jadi Australian Business Number ini semacam nomor, ya kalau istilah literalnya adalah nomor bisnis Australia. Jadi kita, walaupun kita misalnya pekerja, tapi kita dihitung sebagai pemilik bisnis. Apa bisnis yang kita miliki? Yaitu jasa. Jadi kita menyediakan jasa buat perusahaan. Nah, makanya si negara, dalam hal ini Australia, itu ingin agar supaya kita yang punya penyedia bisnis ini punya yang namanya Australian Business Number. Ada perbedaan tertentu kalau antara tax file number dengan Australian Business Number. Misalnya saya punya dua-duanya. Saya punya tax file number, saya juga punya Australian Business Number. Nah, akan tetapi itu dipakainya tidak bersamaan. Itu tidak bersamaan dipakainya, jadi hanya boleh pilih salah satu. Misalnya saat ini saya bekerja di bidang konstruksi. Atasan saya itu awalnya tanya, kamu mau pakai NPWP, TFN, atau Australian Business Number atau ABN. Terus saya tanya, bedanya apa ya? Karena kan kita sama-sama bakal bayar pajak ceritanya. Terus si atasan saya bilang, ya kalau TFN saya bayar pajakmu, terus baru saya kirim gajimu. Tapi kalau ABN, saya kirim semua gajimu, nanti kamu sendiri yang bayar pajakmu 1 kali 1 tahun. Jadi bedanya ya sesederhana itu. Kita mau dipotong pajaknya di awal, dibayarin sama perusahaan, atau kita mau bayar sendiri nanti di akhir tahun. Nah, jadi kalau TFN atau NPWP itu gaji kita dipotong tiap gajian. Jadi kalau misalnya gajiannya tiap minggu, itu otomatis gaji yang masuk ke rekening kita itu sudah dipotong pajak, dan pajaknya itu dibayarkan oleh melalui perusahaan. Sementara kalau ABN, gaji yang kita terima utuh, tapi
nanti di akhir tahun tutup buku negara, yang mana itu kalau di sini bulan 7, itu kita harus melapor pajak kita selama setahun ke belakang. Nah, kemudian selanjutnya ada gaji yang tidak kena pajak. Nah, bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah gaji kerjanya itu kita dibayarnya cash. Jadi selesai kerja di hari itu kita langsung dibayar. Umumnya seperti itu. Tidak melalui pembayaran pajak. Nah, ada beberapa plus minusnya sebenarnya karena kerja di bawah tangan ini, gaji cash ini, itu kan kita bekerja di negara Australia sini, tapi kita tidak berkontribusi buat negara, yang mana itu kalau terus-terusan dilakukan akan ada konsekuensi nantinya di masa depan. Misalnya kalau mau mendaftar sebagai entah itu pelajar atau mau mengajukan visa citizen, itu menurut beberapa informan yang saya dengar bakal bermasalah kalau kita terus-terusan mengambil kerja yang cash on hand atau dibayar cash atau tidak membayar pajak. Nah, kerja cash sendiri yang tidak membayar pajak ini juga gajinya itu biasanya lebih rendah daripada yang kena pajak. Kenapa? Ya karena kita sudah terima gaji utuh. Sementara kalau ya melalui pajak itu gajinya memang lebih tinggi, cuman kan kita nanti bakal bayar pajak juga. Nah, itu dia tadi seputar rundown bekerja di Australia. Terima kasih dan tetap semangat sandwich.